Saya jadi di 7 kali dungu dong kalau melaporkan mereka. Mereka berhak mencaci maki saya karena yang mereka caci maki bukan Rocky Gerung, tetapi profesi saya sebagai pengkritik. Ya saya terima aja, ngapain saya balas. Kan mereka nggak menghina saya, kan mereka menghina argumen saya. Oke, tapi saya tunjukkan bahwa hinaan kalian itu tidak logis juga. Jadi biasa aja kan. Jadi nggak usah ada ancam mengancam. Itu biasakan bahwa pikiran itu disebut pikiran. Justru kalau dia bertengkar tuh, pertengkaran pikiran itu menunjukkan manusia berpikir. Kalau nggak ada pertengkaran itu artinya barang sama barang. Jadi saya mau terangkan itu pada teman-teman relawan Pak Jokowi, bahwa saya bahkan tidak pernah mempersoalkan kalian puja-puji Jokowi. Kenapa kalian persoalkan kalau saya kritik atau bahkan menghina presiden? Saya menghina presiden, bukan Jokowinya. Itu bedanya tuh. Jadi mesti bedain, presiden itu adalah fungsi. Dia tidak permanen, karena setiap 5 tahun kita pilih tuh. Jadi sesuatu yang kita pilih tidak mungkin kita beri martabat, karena martabat itu hanya melekat pada manusia yang otentik, bukan pada jabatan publik. Nggak ada jabatan publik yang ada martabatnya tuh. Karena setiap jabatan publik potensial untuk menyalahgunakan kekuasaannya. Jadi saya mau ajarin filosofi pada teman-teman pemuji dan pemuja Pak Jokowi, bukan saya sok tahu, tapi supaya paham bahwa di dalam demokrasi percekcokan politik itu pakai bahasa yang bukan bahasa keluarga, bukan bahasa agama. Karena kita nggak mungkin bertengkar dalam politik pakai bahasa agama, santun-santun segala macam. Nggak bisa dong. Atau pakai bahasa yang feodalistik. Oh iya, saya selundupkan kalimat saya dalam istilah yang sangat lemah lembut. Justru di situ kelihatan kemunafikan. Sering saya katakan bahwa sopan santun dalam politik itu artinya kemunafikan. Saya nggak suka kemunafikan. Jadi itu intinya tuh. Saya nggak ada dendam apa-apa pada Jokowi sebagai manusia. Yang saya kritik adalah kebijakan dia dalam IKN, info segala macam itu. Jadi kalau ada yang baper ya silakan baper. Saya menganggap itu hak konstitusional saya untuk mengucapkan perbedaan. Ya. Saya amati seperti gini, banyak mereka merasa kelihatannya memang karena mereka merasa sama ini Anda kok tiap hari kerja aja kritik Pak Jokowi, dan kemudian pasti diamati di kapan ditunggu Anda slip of tongue gitu, dan ini mungkin dianggap momen itu, dan ya kemudian saya nggak kaget kalau kemudian banyak sekali orang yang kemudian rame-rame melaporkan Anda gitu. Itu dihubung-hubungkan, ini Rocky Gerung tuh zaman Orde Baru dia pro Orde Baru, dia diplomatis. Lo zaman Orde Baru saya penasehat khusus Buyung Nasution yang berkelahi dengan Soeharto. Saya dengan Gus Dur ada di Forum Demokrasi, kasih kritik habis-habisan itu. Saya bawa mahasiswa saya untuk demo di Semanggi itu dan diuber-uber oleh Brimob segala macam. Jadi ini orang-orang ini yang seolah mau banding-bandingkan tuh. Rocky Gerung kan gak ada apa-apanya di 98 tuh. Ya lihat aja sejarahnya itu kan. Tapi kan itu nggak ada gunanya kan, karena dia mau cari-cari satu cara membandingkan itu. Kalau zaman Orde Baru si Rocky itu kepalanya udah hilang. Justru supaya kita tidak hilang kepala, kita aktifkan perlawanan oposisi pada Presiden Soeharto pada waktu itu tuh. Dan kalau saya mau hubungkan misalnya dengan keterangan Pak Jokowi, zaman Pak Harto itu jadi otoriter setelah 10 tahun memerintah, dan itu penanda bahwa seseorang pun bisa berubah wataknya. Nah, sedangkan Pak Jokowi itu belum 10 tahun udah jadi otoriter. Ini kalau saya mau paraphrasing wawancara Pak Jokowi, Pak JK, apakah Pak JK mau ditangkap juga? Kan nggak mungkin dong, karena ini adalah pandangan politik yang berbeda. Ini sinyal-sinyal seperti itu yang mesti kita pikirkan. Kita bandingkan misalnya Budiman Sujatmiko memaki-maki Prabowo, akhirnya diterima juga tuh, diterima Prabowo juga kan. Itu Budi Projo itu tuh juga bagaimana memuji-muji Jokowi pada waktu itu, sekarang berupaya untuk siksak segala macam. Jadi hal biasa dalam politik. Jadi nggak usah baper lah. Nanti diketahui dunia lah, masa Indonesia udah tumbuh secara demokratis, tapi cara menangani kasus lapor-lapor, jadi malu sendiri gitu. Atau memang Indonesia memang tidak demokratis sehingga perbedaan pendapat tidak dimungkinkan. Ya.